Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menyampaikan tentang menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Tujuan pembelajaran, setelah melaksanakan kegiatan belajar ini, diharapkan siswa dapat mendeskripsikan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada teknik audio video. Pernahkah kalian melihat situasi kerja di sebuah bengkel atau pabrik? Ya. Tentunya di tempat itu memiliki banyak resiko kecelakaan kerja dengan berbagai penyebab kecelakaan. Sikap dan tindakan demi keselamatan kerja dengan jalan mencegah terjadinya kecelakaan pada waktu bekerja, baik itu di ruang atau di bengkel ataupun di lapangan kerja, adalah suatu keharusan. Tidak ada seorang manusia pun yang menginginkan terjadinya suatu kecelakaan menimpa dirinya, apalagi sampai menyebabkan cedera. Standar keselamatan kerja secara global tercantum dalam OSHA atau Occupational Safety and Health Administration. Tujuan OSHA adalah meningkatkan kesehatan kerja bagi para pekerja sehingga mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang dapat merugikan perusahaan ataupun pekerja itu sendiri. Itu tujuan dari OSHA. Untuk standar keselamatan kerja di Indonesia diatur dalam landasan hukum. Yang pertama yaitu Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1970 menjelaskan mengenai tempat kerja, syarat keselamatan kerja, masalah kecelakaan, kemudian syarat keselamatan, serta kewajiban pimpinan tempat kerja. Untuk yang nomor 2, landasan hukumnya adalah Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003, yaitu tentang ketenagakerjaan. Untuk landasan yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 05 Men 1996, yaitu mengatur tentang sistem manajemen K3. Sekarang untuk tujuan keselamatan kerja yaitu melindungi keselamatan kerja pada saat bekerja, memberikan jaminan keselamatan dan kesehatan pada setiap orang yang berada di lingkungan kerja. Yang ketiga, memelihara dan menggunakan sumber produksi secara aman. Sekarang kita lihat faktor-faktor penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama itu manusia atau sering dikatakan human error, ya, yang menyebabkan terjadinya kecelakaan pada saat karyawan melakukan pekerjaannya. Banyak ya yang disebabkan oleh manusia juga. Kemudian untuk peralatan, umumnya kecelakaan disebabkan oleh peralatan yang rusak dan tidak menggunakan alat pengaman. Untuk yang ketiga yaitu lingkungan, kondisi lingkungan yang kotor, tidak teratur, dan tidak memenuhi persyaratan juga mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Ya, terus kita lanjutkan. Bagaimana dengan perilaku dan tindakan yang tidak aman pada manusia? Kalau kita lihat, sering bercanda saat bekerja atau tidak mematuhi peraturan. Kemudian tidak mengikuti standar prosedur kerja. Karena apa? Masing-masing itu pastinya sudah ada standarnya. Kemudian berikutnya tidak memakai alat pelindung diri.
Dan yang terakhir, penempatan barang yang tidak benar. Kadang menempatkan barang tidak sesuai pada tempatnya. Tadi sudah dijelaskan untuk landasan hukumnya, yaitu landasan hukum yang ketiga tentang permen dari Menteri. Nah, di sini ada rambu-rambu keselamatan dan kesehatan kerja, di mana rambu-rambu itu dipasang pada tempat kerja dan dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu rambu-rambu yang menyatakan informasi, rambu-rambu yang menyatakan perintah, dan rambu-rambu yang menyatakan larangan. Bentuknya seperti apa? Yuk kita lihat. Nah, ini adalah gambar atau simbol keselamatan kerja yang harus disampaikan atau diberikan pada tempat kerja. Oke. Contohnya ini ada rambu informasi. Ya, ini tanda pemberitahuan atau tempat perlengkapan keadaan darurat tersimpan berbentuk segi 4. Contohnya adalah P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Oke, lanjut. Contoh rambu informasi, tanda peringatan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja, berbentuk segitiga dengan warna hitam di atas dasar putih. Ini adalah contoh mudah terbakar atau bahannya itu mudah terbakar atau awas api. Ya, kita lihat lagi ada contoh rambu perintah, tanda perintah pemberitahuan kepada pekerja di mana perlengkapan keselamatan khusus harus dipakai. Yang Ibu contohkan di sini adalah menggunakan kacamata. Ada lagi yang menggunakan pelindung diri yang lain, harus menggunakan penutup telinga ataupun harus menggunakan penutup kepala. Ini di sini Ibu contohkan penutup mata atau gunakan kacamata. Lanjut, untuk yang terakhir yaitu contoh rambu larangan. Ya, di sini tanda larangan atau pencegahan kecelakaan. Gambar lingkaran dengan diagonal merah di atas warna dasar putih. Ya, di sini dicontohkan adalah dilarang merokok. Oke. Demikian yang Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.